warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Gimana kabarnya Mas? Walhamdulillah wa syukurillah. Oh, Tolong jangan menyebut nama ya Mbak. apa? Jangan disebutkan namanya. Banyak orang di sini soalnya. Ben gak enek sing ngeruh. Gimana? Nggak menyebutkan nama. Heeh. Itu apa namanya? Gimana itu Mas? Kan dikasih 2 minggu sebelumnya harus ini datang ke sana imigrasi buat ngambil visa gitu. Tapi disertakan dengan ditulis di situ disertakan dengan apa? Surat berkontrak kan? Ya itu maksudnya gimana Mas? Ya jelas Bisa ya, dijelasin? makanya sampean ada sampean kan sekarang lagi di majikan nih. Nah, imigrasi itu tidak mungkin memberikan 2 visa kepada satu manusia. Oke. Nah, makanya sampean harus kalau sampean mau mengambil dependent visanya, ya kan? Ya kan? Change status of immigration for extension stay. Nah, itu artinya merubah status untuk perpanjangan visa sampean di Hong Kong dari visa YANECC atau Kongyan atau domestic helper menjadi dependent visa. Nah, syaratnya sampean harus bawa surat putus kontraknya. Jadi kontrak dengan majikan itu harus diputuskan supaya sampean bisa dapat visa yang baru dengan skema dependent. Kan sampean mengajukan dependent visa. Begitu loh Mbak E. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang sebentar aku ngomong dulu. Sekarang tinggal sampean mau sama majikan mau 1 month notice 1 bulan sampean menyampaikan ke dia atau sampean langsung keluar hari itu juga membayar 1 bulan gaji dan hak-hak apa aja yang sampean harus dapatkan. Intinya ya berkontrak itu gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya aku nunggu lah ibaratnya sampai selesai kontrak gitu baru diambil bisa Ya sudah, kalau sampai nunggu kontrak atau hangus itunya suratnya itu. ya kalau nanti seandainya suratnya itu hangus ya sampean tinggal apply lagi, mengulang lagi dari awal. Kan itu waktunya dikasih waktu 2 minggu ya kan? Ya makanya 2 minggu itu keputusan sampean dikasih waktu untuk memutuskan. Kalau keputusan sampean menyelesaikan kontrak ya sampean harus tetap datang. Saya masih mau menyelesaikan kontrak. Kira-kira apply saya ini masih berlaku atau tidak? Sampean bertanyanya ke imigrasi begitu. Setahu saya apply itu berlaku sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan sampean tidak memberikan jawaban, berarti sampean dianggap apply-nya batal. Karena sudah di-approve sama dia tapi sampean tidak memfollow up. Aku nunggunya tahun depan gitu. Kalau aku nggak sepakat sih. Kalau aku boleh aku nggak sepakat. Sampean bicara baik-baik ke majikan, ya ngomong aja ke majikan, ya saya dependent visa keluar supaya sampean putus kontrak dengan majikan tapi sampean perjanjian sama majikan aku masih bisa kerja di tempatmu tapi berangkat pagi pulang sore. Istilahnya udah putus kontrak dengan dia tapi masih tetap kerja sama dia gitu. Nah, sampai dia dapat CC baru sampean pergi kalau sampean keberatan. Ajukan tawaran itu ke majikan. Jadi nggak tahu sampai nanti gajiannya deal-dealannya sama majikan bagaimana. Ya, visa sampean ambil itu sama suami. Itu masa depan, Mbak. Semua orang itu menunggu itu kok sampean masih tahun ngarep. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Terus gaya apa rabi? Wong rabi itu soal
soalnya majikan aku nggak tahu aku nikah. Ya itu bukan urusan saya, Mbak. Saya kan memberikan solusi kepada sampean, ya. Ya, jadi Solusinya serba salah. nggak salah. Sampean solusi kehidupan dan masa depan sampean itu jauh lebih terbuka lebar ketika sampean dapat dependent visa, gitu loh. Kalau sampean masih pending, ya itu sebenarnya sampean menyulitkan diri sampean sendiri. Ya sekarang suami sampean sudah apply dependent dan dependentnya ini di approve loh, Mbak. Iya, ngerti. Ini di approve. Lah kalau sampean di approve jek kakean menye-menye berarti kan saya bingung. Sampean karepe piye jadi orang? Kan imigrasi bojo sampean akan bingung arek iki piye karepe. Seneng karo aku, cinta karo aku jek tambah jek abot karo majikane. Majikan itu capek, Mbak. Ya aku ini masih mau ngomong itu maju mundur. Nggak usah, ngomong maju aja, nggak usah mundur. Ngomong nggak ada yang mundur. Ngomong maju saja. Dadai singsang, aku sudah menikah, ya. Aku udah dapat dependent. Dan kalau aku mau berubah jadi dependent, aku harus memutuskan kontrak dengan dirimu. It's okay, sampean ngomong aja. Aku kasih aja surat putus kontraknya. Tapi kalau kamu masih menginginkan aku kerja di sini, oke. Karena aku punya suami, maka jam kerjaku pagi aku datang, sore aku pulang. Karena aku punya suami, nanti aku masih kerja sama kamu sampai kamu dapet CC yang baru. Kalau kamu mau silahkan. Tapi kalau kamu mau ngejeng aku sebagai pekerja ya sudah dijeng aja, nggak usah pakai kontrak. Tapi gajiku kamu tambahi, kan KTP ku sudah jadi dependent, bukan yani CC. Oh gitu ya. Ada yang kayak sampean, Mbak, masih dijeng sama majikannya gajinya 8.000. Oh iya sih. Oh ya ampun takut ya. Maju mundur. Ya jelas kalau sampean. Tapi ini waktunya 2 minggu ini harus ngomong, benar-benar harus ngomong ya Mas ya. Ya gini loh, Mbak, ini hidup sampean ya. Sampean mau nggak ngomong, sampean mau ngomong, sampean menjalani hidup sampean itu tidak ada berdampak buat saya, benar nggak? Ya ngerti maksudnya. Nah, ini namanya solution. Saya sudah ngasih saran ke sampean. Saranku bisa sampean terima, bisa juga tidak. Tapi tujuan sampean menikah dengan suami itu pastinya dapat dependent. Setelah dapat dependent kok sampean masih bingung, masih ikut dengan majikan. Ini kan yang menjadi pertanyaan bagi saya. Sampean ini waras atau tidak gitu loh. Ya waras Mas. Terus nggak enak iki. Nggak ada. Orang Hongkong nggak ada nggak enak dan enak, nggak ada. Kesempatan kayak sampean ini ditunggu oleh banyak teman-teman kita mendapatkan pasangan. Mau nanya satu lagi ya, itu syaratnya cuma kita harus bawa surat sesi kontrak itu kan? Iya, kan saya tadi bilang. Mau saya ulangi lagi, saya ngomong, Mbak. Imigrasi meminta surat putus kontraknya sampean agar visa dependent sampean itu bisa approve gitu loh. Oke. Mau saya ulang 20 kali buat sampean? 100 Mas. Kok angel gitu loh. Orang itu semuanya berburu mau dapat dependent visa. Sampean wis dapat dependent visa jek gak enak ambek majikan loh. Kalau sampean gak enak ambek majikan tinggal deal-dealan. Kan sampean masih bisa kerja di situ. Tinggal cocok-cocokan aja gaji sama mereka. Tinggal cocok-cocokan jam waktunya. Sampean sudah levelnya naik menjadi dependent visa. Gaji normal standar 4873 itu bisa naik jadi 9.000, bisa naik jadi 21.000, bisa naik jadi 18.000. Tinggal sampean mau bekerjanya jadi apa selama dependent visanya sampean pegang. Gitu loh, Mbak. Iya, paham Mas. Tapi kalau paham nggak usah pakai tapi. Ya, kalau paham
Kalau paham nggak usah ada takut, berarti nggak paham. Kalau ada tapi, ada takut, ada alasan, itu sampean tidak paham atas apa yang saya sampaikan. Bicara baik-baik. Paham sih. Ya. Kan nggak mungkin saya yang ngomong. Kalau sampean nggak bisa Ya, ngomong, mungkin. suami sampean yang ngomong. Mm-mm. Atau aku sampean kasih duit tak ngomong sama majikan. Lu enak. Dengan sampean Mas. Ini juru bicara saya mau ngomong majikan gitu kalau sampean nggak ngomong. Tapi apa ya mungkin kayak gitu. Ya, nggak Lehai, mungkin, maksudnya lehai, bukan aku. lehai bingko ah, kuana Mesia, haiya. Oke Mas, makasih ya solusinya. Aku kok bingung dari sampean. Mangane dulin rene nek Oh, kita iya. ngopi. Dan seger. Kenapa aku nikah sampean nggak datang, ayo? Iya Mbak, soalnya minggu Mbak. Kalau minggu sampean tahu sendiri. Saya datang ke tempat sampean kan enggak. Padahal udah di ini. Oke. Aku salah, tapi aku salah. Aku jelaskan, aku salah. Pasti aku salah. Sudah janji, tapi datang ke tempat sampean itu kan melihat sampean bahagia. Sedangkan di rumah itu banyak anak yang susah pingin cari solusi. Piye kalau sampean jadi aku. Jadi kalau bahagia sama sampean, aku sampean jeng makan, datang di mana nggak hari itu kapan waktu kan bisa. Tapi kalau anak-anak yang nasibnya itu lebih tidak beruntung dari sampean ini loh Mbak. Aku makanya saya sama aku nang anu nih bojone sampean niku mesti teko nek nikahane wah aku gak ini teko di nikah aku ya jealous. ya sekarang sampean bikin pesta lagi sama suaminya, ayo sama saya sama bojoku hari biasa lah gas. Mejanya ini udah dipesanin kursi banyak gitu gak datang. Ya aku soalnya ke besok dan kemarin besok lagi aku kalau ada yang mereka janjian nikah aku minta please tolong, saya nggak mau, kalau saya mau bantu mereka hari nikahnya saya nggak akan taruh di hari Minggu, tapi kalau mereka maksa hari Minggu kasihan loh Mbak. Sama ini ada yang datang ke sini nangis, ada yang ketipu, ada yang cari majikan, ada yang sumpek sama keluarganya. Makanya sampean kan bahagia, jadi aku Ya, aku pengen bahagia bersama Mas. Berbagi kebahagiaan kan. Aku Ya Allah, jealous ya sama aku. Oh, dari jenenge bojone sampean jenenge Mbak siapa? iya. Iya. Lah. Aku ngundang sampean 1 bulan sebelumnya, bukan mendadak. Iya. Ya itu aku salah. Itu saya salah, mohon dimaafkan. Nanti bisa diulang lagi itu. Enggak bisa diulang lah. Bisa. Momen bahagia itu bisa diulang. Tapi kalau momen kesedihan itu malas ngulangnya, Mbak. Kalau momen bahagia masih bisa diulang. Tapi kalau momen kesedihan itu wis lewat sekali aja. Jadi it's okay. Ya, jadi itu ya, sampean tinggal ngobrol dan bicara baik-baik, tunjukkan suratnya, ngomong baik-baik ke majikan. Memang hati sampean baik menurut saya, tapi kembali lagi bahwa hidup harus terus berjalan dan ini pilihan. Oh, saya tahu tentang itu. Bentar anakku di sini. Ini pilihan. Saya sama. Sampean masih bisa bekerja kok menurut saya. Sampean masih bekerja di situ itu masih bisa. Tapi sekali lagi ya, 8 jam cukup. Karena sampean sudah dependen. Jadi majikan sampean bisa nggak kehilangan sampean, tapi kalau untuk tidur di tempat situ kan kemungkinan sampean kan punya suami. Kecuali gitu. Ngomongnya gitu aja. Ya harus direlakan. Ya ini keputusan hidup. Ya. Keputusannya ada di saya ya. Ya. Sekali lagi congratulations, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya turut berbahagia. Saya turut berbahagia. Saya senang melihat kalau sampai nanti butuh pekerjaan, saya banyak teman, saya bisa salurkan kemana saja sampai mau. Gak ada jadi soal, tapi saya benar-benar di saat sampai aku takutnya ntar nggak iso kerja ini, maksudnya nggak iso langsung dapat kerjaan.
Bisa, aku punya banyak. Kamu sama bisa kasih ibaratnya job ke aku gitu. Bisa banyak. Malah malah Apa aja, Mas? sebenarnya Contoh. malah sebenarnya saya butuh malah orang itu kerja di kantoran Apa? yang memang bantu. Cuman kadang-kadang kemarin aku sudah punya kandidat, dianya masih muda, tapi Oh, diajak ngomong sama HRD-nya nggak nyambung. maksudnya gak nyambung gimana? Ya makanya nanti saya nggak bisa bicarakan di konten karena ini menyangkut Oke. perusahaan orang. Oh, ini kontennya. Ini di konten ya? Yo jelas ini kan kebahagiaan sampean, Mbak. Makanya Oh, tadi ini. saya tadi bilang jangan sebutin nama karena banyak orang. Oke. Ya, ini kan sebagai bentuk permohonan maaf saya bahwa saya tetap ikut bahagia dan saya nggak bisa hadir. Saya sering ngomong sama teman-teman bahwa ada yang undang hari Minggu dan saya nggak bisa hadir dan orangnya baik dan memang seperti itu ceritanya. Jadinya kadang-kadang kita ya begitu. Jadi nih piye ya Mbak, sekali lagi kalau hari Minggu memang aku aja sekarang udah nggak bisa kemana-mana kalau hari Minggu karena teman-teman semua pada datang. Dan kalau memang sampai nanti sudah di luar, sampai mau cari pekerjaan selama visa dependennya udah keluar, kemudian sampai appointment bikin KTP, terus sudah keluar KTP sementaranya, saya bisa bantu sampean untuk dapat kerjaan A B C D E F G H I J. Terserah sampean. Oke. Pekerjaan Makasih ya, Mas. banyak banget, nggak usah bingung. Nek wis punya KTP itu sudah garek naker awake. Kalau menurut saya sampean lebih baik nego dulu sama majikan. Kalau majikan bersedia ya monggo, sampean selesaikan sampai dapat CC baru, berarti itu kan pengabdian terakhir sampean dengan majikan. Tapi kalau dia sudah ya nggak apa-apa, hidupmu jauh lebih bahagia, lebih baik, kamu bisa punya kesempatan di luar sana, artinya itu majikan sampean jauh lebih baik. Semuanya kembali sama Oke. sampean. Jadi tidak ada rasa tidak enak, tidak ada bagaimanapun, tapi justru ucapan terima kasih sampean yaitu kalau sampean masih mau bekerja dengan dia hanya 8 jam kerja, gajinya masih standar seperti yang sampean terima hari ini, itu artinya pengabdian terakhir sampean buat majikan. Hidup harus berjalan dan hidup pilihan. Sampean milih menikah berarti sampean tinggal sama suaminya. Dan ini approve, Mbak. Surat ini adalah surat yang selalu dinantikan pada saat mereka sudah bisa, teman-teman yang sudah menikah sama orang Hongkong, surat inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi please tolong dimengerti dan dipahami buat cinta sampean dengan suami, buat masa depan sampean jauh lebih baik. Mau nggak mau sampean harus berbicara dengan majikan. Selesaikan dengan cara yang baik juga. Masuknya baik, perginya juga baik. Itu prinsipnya orang baik. Saya yang nggak baik. Itu pasti. Yes. Karena kan aku mengabdi di sini kan udah hampir 6 Mas. Ya wes. Jadinya aku harus ngomongnya juga baik gitu. Biar ntar komunikasinya setelah aku nggak kerja di sini itu tetap baik gitu. Bisa sama aja Yamja kan bisa, sama suami, sama saya juga boleh. Oke. Awas ya Mas, jangan lupa lagi. Oke. Pokoknya jangan Minggu ya, jangan Minggu. Please. Kalau udah di luar pasti ya nggak Minggu Mas. Ya, jangan Minggu. Saya pasti datang. Saya sama istri, kecuali saya tidak ada schedule ke Jepang, ke Singapura, ke Amerika, ke Vietnam, ke Korea, ke Taiwan. Karena saya sudah ada. Aku kemarin habis dari Thailand. Dari siapa? Saya. Kan sampean malah sudah sampai Thailand. Soalnya saya sudah ada kontrak Mbak yang saya tanda tangani. Jadi saya sudah nggak kayak kemarin, lebih punya waktu jauh lebih longgar. Jadi ada beberapa hal yang harus saya tinggalkan untuk di Hongkong ini karena ada kontrak yang sudah akan kita tanda tangani, jadinya itu makanya monggo, tapi kita masih punya kesempatan ngejadwal dan schedule-nya untuk keluar dari Hongkong itu kan saya takutnya tidak terschedule, tiba-tiba mereka nyuruh saya berangkat ke Vietnam misalnya, nyuruh saya berangkat ke Taiwan ya, makanya saya ini mempersiapkan visa juga, visa ke Taiwan yang
visa ke Korea, visa ke Jepang. Visa Jepang sudah ada, tinggal visa Korea sama Thailand. Jadi kalau ada instruksi untuk ketemu di sana, briefing, meeting, ya 2-3 hari paling berangkat. Bisa jadi 1 bulan, yang kemarin malah permintaannya 1 tahun ke Taiwan. Makanya kan aku ngomong dulu sama sampean, karena sudah bikin kecewa 1 kali, saya nggak mau bikin kecewa 2 kali. Makanya saya ngomong dulu, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini ada beberapa perjanjian yang sudah saya sepakati. Jadi begitu. Makanya sampean prai yo gak tulen, yo gak telepon, yo gak moro, ya aku menganggap sampean sudah bahagia. Oh enggak, kan terakhir itu mas. Jadinya aku approve ini visanya, aku baru ngasih tahu sampean gitu. Terus ada sesuatu yang aku nggak ngerti, jadi aku mending nanya gitu. Betul. Ini. Iyalah, dari awal kan nanya ke saya. Jadi sampai sekarang Iya. kalau ada masalah tetap aja nanya. Iya kan sampean yang membantu aku dari lama. Nggak apa-apa, ya wis. Intinya saya itu seneng dan bahagia. Kalau bisa kayak sampean ini lebih banyak, 100, 200, 300 orang kita bikin kayak sampean, supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah. Ya. Insya Allah bahagia selamanya ya mas ya, bukan cuma setengah-setengah. Kan banyak kan yang bahagia setengah-setengah. Nanti saya tetap bisa kasih solusi kalau bahagianya sampean setengah. Nggak usah khawatir, sampean sudah kenal sama saya. Saya punya banyak tips, trik, terus solusi dan apapun ketika sampean mempercayai saya untuk bisa diajak ngobrol dan cerita. Nggak ada masalah itu. Hidup itu tidak menjadi persoalan. Sudah terlalu biasa saya mendengarkan masalah, Mbak, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah. Yang ada cuman satu hal, kadang kita merasa nggak bisa ikhlas. Wes itu saja sih. Persoalannya cuma di situ. Dunia hidup itu punya masalahnya tidak ikhlas gitu aja. Kalau kita belajar ikhlas, bos apapun semuanya kelar itu beres. Nggak usah bingung. Buktinya sampean yang sampean pikir dan sampean anggap ruwet ketemu sama saya 1 kali jebret. Sekarang juga udah kelar. Seperti apa yang menjadi tujuan sampean tuh? Iya, itu suami aku yang berusaha sendiri apply dari online. Nah, Untung itu dia ngerti ya. makanya itu orang baik. Makanya saya tadi nanya, ini surat datang apa email? Sampai jawabannya email. Keren. Soalnya kemarin ada anak yang nanya ke saya, kalau bisa jangan sampai tahu majikan. Nah, ternyata harus email. Makanya saya nanti coba akan tiru bagaimana apply itu dengan email. Iya, suami aku dari email mas. Iya kan masih muda. Datang. Suami sampean kan masih muda, wis ngerti semuanya, dan dia orang Hongkong juga. Kalau dia yang apply, dokumen dia kan resmi, dokumen dia ada, laporan dia dengan imigrasi juga ada, kelar kayak gini. Sampean tinggal. Oh ya, mau nanya satu lagi, itu yang harus ke KJRI itu apa ya mas? Nah, ke KJRI itu sampean minta duplikat atau surat leges bahwa sampean sudah menikah di Hongkong. Bawa sertifikat merit register aja, paspor gitu aja, foto. Paspor suami istri. Ya, sama foto. Fuyan, fotonya ukuran berapa, Fuyan? Iya, ukuran berapa? Fuyan, fotonya ukuran berapa kalau leges ke KJRI? 4x6 layar belakang putih. 4x6 layar belakang putih, Mbak. Foto bebas. 4x6 belakang putih. Ya, sampean bawa aja itu, ke KJRI. Suami istri apa? Ya, suami istri. Suami istri. 4 berapa? Berapa? 2. Kasih aja 2. Backgroundnya putih. Putih backgroundnya. 4x6. Oke. 4x6 backgroundnya putih. Oke, makasih ya Mas. Oh wes, nanti kalau sudah dapat legesnya, tinggal nanti mau dilanjutin nikah di Indonesia apa cuman minta duplikat aja, beres tuh. Oke, masalahnya ya itu ntar aja ya. Nah, gampang dibicarakan berikutnya. Yang penting ini dependen ini ndang diambil, ojo bulet ya. Oh ya, insya Allah. Nah, segera ngomong ke majikan baik-baik. Sodorin aja suratnya, nanti kalau perlu di print, kalau enggak
kirim aja langsung ke WA-nya majikan. Terus saya mau ngomong dadai singsang gitu aja. Wis bim Mungkin bismillah. ini kan 2 minggu. Bismillah ya. Aku deg Besok. loh, sumpah. Besok gak usah. Malam ini kirim, besok ngejak omong. Gak, aku biasanya langsung ini duduk bersama gitu. Bagus lah. Aku ini pengen ngomong sesuatu Ya, gitu. ya, Habis sip. itu ini tak kasihkan, Wis. ini tak liatin suaranya. Aku dapat ini sebenarnya aku ini gitu. Ya wis. Aku biasanya kayak gitu. Kalau orang baik pasti congratulations. Wah, kamu sudah bisa. Jadi kayak gitu. Kalau dia tetap baik pasti oke, mau mandai. Wis kapan kamu mau keluar? Beres. Pasti itu. Yakin kalau orang baik lo ya. Usah Insya bingung. Allah. Wis kalau enggak garansi deh. 2-3 hari setelah sampai laporan, iya mas majikanku oke, nggak apa-apa. Pasti Berarti begitu. harus besok. Ya besok nggak pakai cerita panjang. Baru besok terus minta izin kalau boleh ya, baru ke imigrasi. Atau kalau ada suratnya sampean kasih suami jemput sampean terus di scan, suami boleh melakukan email-emailan lagi sama imigrasi. Sampean nggak usah kemana-mana, sampean duduk manis di majikan lah. Surat nanti visa sampean sudah turun, terus sampean keluar tanggal berapa kan sudah diketahui imigrasi. Visa sampean bisa di print sama suami sampean. Nah visa di print, sampean tinggal booking KTP. Pembuatan KTP harus booking appointment, nggak bisa walk in. Bikin appointment untuk pembuatan KTP dengan visa sampean, landesannya. Nanti dari bentar ya mas, tak potong ya, maaf ya. Itu aku kan ngomong udah di ini, habis itu ngambil sama surat pabrik kontrakku itu kan. Itu aku kesana langsung apa lewat online? Boleh langsung, tanya sama suami. Suami kan sudah jago. Mau aku datang ke sana apa by online? Kalau online berarti suami sampean yang scan semuanya, dokumen dan data. Nah, kalau sudah nanti alhasil bayar visa kan itu ada tertera 230. Nah, udah dibayar, setelah dibayar sama suami, ya sudah visa sampean turun. Nah, visa sampean akan turun 1 tahun. Nah, setelah visa turun 1 tahun, baru suami sampean suruh bikin appointment lagi untuk pembikinan KTP. Nah, dari KTP sampean yang W atau WX akan bisa jadi F atau M. Aku nggak tahu hurufnya. Nah, itu sudah. Berarti nunggu 1 tahun baru dapat ID card. Bukan. Visa sampean itu sampai 1 tahun. Nanti 1 tahun tanda tangan lagi sama suaminya. Kalau kontrak dengan majikan kan 2 tahun. Tambah kontrak lagi, majikan kan tanda tangan lagi. Kalau sama suami 1 tahun. Habis 1 tahun, terus ada visa lagi 3 tahun. Setelah visa lagi 3 tahun, nanti tanda tangan lagi suami, visa lagi 3 tahun. Nah, setelah ketiga, di 2 kali ke 3 tahun, disitulah baru sampean permanen. Tapi dengan apply KTP tadi, ya, terus ada KTP sementara, itu sudah bisa buat cari kerja. Gitu ceritanya. Jadi kalau kita pembuatan KTP kan biasanya 2 minggu tuh. Nah 2 minggu sampean pasti kasih kertas tuh. Nah kertas itu sampean bawa, sampean buat ngelamar bekerja di mana aja oke. Mau yang gajinya 21.000, 18.000, 16.000, 9.000, 10.000. Kalau sudah megang dependen itu wis bebas. Berarti setelah aku keluar dari kos aku langsung buat bikin KTP gitu ya. Tunggu. Bisa turun. Tunggu visa dulu keluar. Kan sampai sekarang kan pegang visa itu kan dari majikan itu kan ada tuh.
Nah, tunggu yang visa itu keluar dulu dari migrasi yang baru, bukan visa dengan majikan, tapi suaminya sampean. Itu berapa minggu turunnya? Dealah lah sampean datang atau suami apply surat finish kontraknya itu paling langsung sama dia dikeluarin. Oh, kirain nunggu 1 minggu. Enggak, bisa hari itu juga, bisa besok, bisa lusa. Oke. Setahu saya ya hari itu juga biasanya, karena kan fix sampean sama majikan kan sudah masuk, sampean sodorkan sekalian, otomatis kan itu yang akan diterima sama imigrasi bahwa tanggal sekian sampean sudah statusnya keluar dari majikan, visa dipotong. Nah, baru diganti visa. Kan ini sudah ada application for extension of stay or change of immigration status. Jadi ini sebenarnya surat ini turun itu sampean sudah harus ganti gitu loh. Iya, paham. Jadi hari itu juga. Lah makanya nek sampean sik sibuk ambek majikan ya wis ben diurus bojone. Urus bojone kan oke kan Puyan, bisa. Oke, dia bisa. Nah, Itu kan itu ada tulisannya bisa wakilkan. nah, bisa gitu loh kan. Suami sampean kan wis pinter itu. Nah ini loh, release letter showing an effective end date of employment. Nah, wis dijelas no lo kan. Yang dibutuhkan surat ini. Terus your valid travel document iku paspor, bayar 230 dan surat release letter disetor ke sana, visa sampean keluar yang baru. Come on guys. Bahagianya kebacut apa memang gak ngerti apa memang gak bahagia kok bingung. Ndredeg Mas. Mangane nek ndredeg ayo ngombe kopi bersama kayak kemarin, gak ndredeg sampean pasti. Tak jelas no. Saya durungi sama tuh hari biasa Mas. Hari Minggu tok Mas sampean sibuk hari Minggu. Ya piye meneh. Tapi nek sampean nelpon bojoku mesti gelem. Masa? Jajal ae. Nek Enggak gelem iki anjene samian Mas. bukan. Saya ini kan suami-suami takut istri toh, Mbak. Biasanya tanya istri nih. Udah, aku sudah ngomong. Terus nggak di approve sama Mbak E ya kan? Bukan tidak di-approve. Karena bojoku sudah ngiling no, jam 9 itu. Woi. Kowe kan enek undangan kan. Langsung iling iku wis jam karena kan janjian pagi itu pasti kayak gitu, Mbak. Kita itu ada ritual. Gila. Itu jam 12 sama. Iya, Dan itu tempatnya di MK dekat atau dari naik bis ke. Iya, Mbak. Itu kita kalau sebelum jam 12 itu hitungannya pagi. Dan kita kalau pagi selalu ada ritual ngopi, kemudian sarapan berdua. Itu ada ritual. Makanya bojoku kalau janjian sama orang pasti di atas jam 12. Dia nggak mau waktunya dia di jam 6 sama jam 12 itu kita memang berdua. Anak-anak kadang datang itu jam 10, kadang jam 11. Jadi kadang-kadang mereka suruh bojoku jam 12 saja gitu. Karena memang kita tujuannya tinggal di desa itu ya memang ingin menikmati kehidupan. Jadi tidak ada diributkan dengan kiri kanan dan atas bawah. Makanya kan dulu istriku kan kerja 1:30. Jadi otomatis kalau istri kerja, nah aku bantuin anak-anak itu los gitu. Nah sekarang kan istriku sudah nggak kerja ya, aku kan nggak boleh. Bagaimana kan ya, aku nemenin dia. Dia juga meninggalkan pekerjaan di restorannya. Otomatis ya sudah. Dan kebetulan aku juga ada kontrak yang kebetulan kerjanya by remote, bisa dilakukan di rumah. Karena sebelumnya juga kan saya kerjanya di rumah. Setelah saya mutusin bojoku nggak boleh saya lagi kerja malam, kita putuskan untuk ya sudah, aku malam maunya tidurnya ditemani sama kamu, dan aku nggak mau kamu kerja malam. Dulu saya kerja sampai 2 tempat, Mbak. Ketemunya sama istri cuma 4 jam aja. Ya gajinya oke, tapi istri nggak mau.
kamu itu nikah sama aku buat Perhatian yang apa? pertama. Ya, kamu nikah sama aku di sini ngapain kalau nggak sama aku? Ya sudah, kalau kamu nggak mementingkan uang yang banyak, tapi kita bersama, ya ayo kita cari bareng bersama. Kalau dia mau uangnya banyak, ya aku banting tulang, banting pikiran, banting semuanya, semuanya dibanting-banting. Banting badan, Mas. Kalau dulu kan memang pernah, Ya. karena dulu pernah kerja 2 Mbak, dan duitnya juga lumayan. Terus dia nggak kerja sebulan, badannya nggak enak. Terus ya sudah, jadi ya memang begitulah Mbak. Makanya kan ya sampean tahu sendirilah, Hongkong ini kan perempuan Keras. jauh lebih banyak. Heeh. Ya kita kan harus bisa menjaga itu semua toh, Mbak. Makanya kan kadang-kadang aku ya sudah Kak, boleh ya wes, aku bilang ya wes, aku tetap harus milih istri saya. Ya, semoga sama lah. Ya Semoga begitu. sehat selalu sama istrinya. Ya kan, ya pastilah, nek sehat nanti doanya sampean itu kan makbul karena sampean orang baik. Ya, Insya Allah. ya wes, gak usah bingung. Kalau ada yang kesulitan, yang ada apa, silahkan boleh. Dan ingat ya, jangan chat Mbak, chat gak jelas, Oke. telepon sama saya, tak Enggak kan, jelasin. karena belum ada waktu. Mesti belum ada senggang waktu buat telepon gitu. Ya, Nggak bisa telepon dulu. harus ada senggang kalau bertanya tentang sesuatu yang penting. Oh, Saya gak maksa harus seketika itu, tapi lebih baik telepon. Oke? Oke, makasih ya, Mas. Sehat selalu, tak tunggu. Yuk, sama-sama. Ya, yuk, bye bye. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia, alhamdulillah, visa dependennya turun beberapa bulan yang lalu. Dan ini yang saya ceritakan ke kalian, bahwa ngundang saya hari Minggu dan saya nggak datang, mejanya kosong, kursinya kosong, mbaknya sedih, memang nggak ada teman atau saudaranya yang mengandalkan kita. Mohon dimaafkan, karena menurut saya sampean lagi bahagia. Nah, yang datang ke sini adalah yang susah. Saya memilih membantu yang susah daripada yang bahagia. Mohon dimaafkan, saya yang salah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.